Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Enggarjati dengan NBI 14621000259. Berikut saya akan mempresentasikan tugas mereview jurnal dari mata kuliah Teknologi Kecerdasan Bisnis. Oke, berikut ini adalah jurnal yang saya ambil. Yang pertama dengan judul Is Service with a Smell Enough to Satisfy Customer Care and Insincere Smell via Video and VignetNet. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan minat beli ulang serta loyalitas pengguna Tokopedia yang sudah terakreditasi Sinta 2 Veristek Dikti nomor 8. Berikutnya ialah CEO Tip and Earnings Management to avoid loss or earning decrease. Evidence from South Korea yang sudah terakreditasi Sinta 1. Berikutnya adalah analisis kepuasan pelanggan Tokopedia dengan model analisis jalur. Yaitu selanjutnya analisis strategi pengembangan bisnis menggunakan teknologi artificial intelligence. Oke, untuk jurnal yang pertama penulisnya ialah Resikiani, Bakara Fitriani, Aywa Fitriani, dan Lukman. Diterbitkan pada tahun 2023 bulan Mei sampai Agustus. Nama jurnalnya ialah Is Service with a Smell Enough to Satisfy Customer Care and Insecure Smell via Video and VignetNet. Gajah Mada International Journal of Business. Ini adalah nama jurnalnya. Berikut ini ialah judulnya dan ini nama jurnalnya. Oke, berikutnya adalah kategori Business Intelligence, yaitu analisis faktor yang berpengaruh pada pemasaran. Review jurnal ini meneliti pengaruh jenis senyum dan media terhadap kepuasan pelanggan. Secara eksperimental, temuan menunjukkan senyum tulus lebih memuaskan daripada senyum tidak tulus. Video juga lebih memuaskan dari VignetNet. Desain eksperimen dan analisis memuaskan. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan faktor 2x2. Diikuti dengan uji manipulasi dan analisis data menggunakan ANOVA 2 arah. Baik, selanjutnya adalah penulisnya Nakpyunga, Lee Yunjong, dan Yip Hang-yeong. Diterbitkan pada tahun 2023 bulan Mei sampai Agustus. Berikut ini adalah nama jurnalnya. CEO berikut ini adalah maksud saya itu adalah judul jurnalnya ialah CEO Tap and Earnings Management to Avoid Loss or Earning Decrease. Evidence from South Korea. Berikutnya adalah nama jurnalnya yaitu Gajah Mada International Journal of Business. Kategori jurnal, kategori Business Intelligence-nya adalah analisis penjualan. Oke, jurnal ini meneliti hubungan antara jenis CEO, owner CEO versus profesional CEO dengan manajemen laba untuk menghindari kerugian atau penurunan laba di Korea Selatan. Sampel penelitian terdiri atas 9.266 perusahaan dari tahun 2011 hingga 2020. CEO owner didefinisikan sebagai CEO yang termasuk 5 besar pemegang saham memiliki 2% atau lebih saham perusahaan atau terafiliasi dengan pemilik perusahaan. Hasilnya menunjukkan manajemen laba yang agresif untuk mencapai laba kecil atau kenaikan laba kecil hanya terjadi pada sampel CEO owner dan bukan CEO profesional. Metode yang digunakan pada jurnal ini ialah regresi linear berganda atau ordinary least square atau OLS regression untuk menguji hubungan. Baik, untuk selanjutnya ialah namanya Eristian Wibisono dan Hong Ti Pong Tao. Jurnal diterbitkan pada tahun 2023 bulan Januari sampai bulan April. Judul jurnalnya ialah The Effect of Entrepreneurial Attitudes and Individual Attributes on Entrepreneurial Activity in the Context of ASEAN Member State Evidence from Thailand and Vietnam.
Nama jurnalnya adalah Gajah Mada International Journal of Business. Kategori bisnis intelijennya adalah analisis faktor yang berpengaruh pada pemasaran. Baik, review jurnalnya. Jurnal ini berisi pengaruh sikap kewirausahaan dan atribut individu terhadap aktivitas kewirausahaan di dua negara anggota ASEAN, yaitu Thailand dan Vietnam. Data yang digunakan berasal dari laporan Global Entrepreneurship Mentor GEM tahun 2017 yang merupakan data terbaru saat penelitian dilakukan. Variabel independen yang digunakan adalah sikap kewirausahaan yang diukur melalui jaringan kewirausahaan, kemampuan melihat peluang bisnis, dan keahlian untuk memulai bisnis, sedangkan atribut individu yang diteliti adalah negara, jenis kelamin, dan pendidikan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik multinomial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kewirausahaan, kemampuan melihat peluang bisnis, dan keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan memulai dan berinvestasi dalam bisnis baru. Baik, selanjutnya adalah berikut ini nama penelitinya Laura Kurniawan dan Jaja Sukma Cahyadi. Jurnal diterbitkan pada tahun 2024. Baik, judul jurnalnya adalah Analisis Kepuasan Pelanggan, Tokopedia dengan model analisis jalur. Nama jurnalnya ialah Jurnal Sistem Informasi Bisnis. Baik, untuk kategori bisnis intelijennya adalah analisis faktor yang berpengaruh pada pemasaran. Review jurnalnya. Berikut adalah review jurnalnya. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu kepercayaan, kemudahan penggunaan, kualitas layanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli ulang, yaitu citra merek, persepsi harga, dan promosi. Pengaruh dari kepuasan dan minat beli ulang terhadap loyalitas konsumen juga diteliti. Menggunakan metode analisis jalur dengan 99 hipotesis telah disurvei 300 orang responden untuk mengunci hipotesis tersebut. Baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan, kemudahan penggunaan, kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Persepsi harga juga berpengaruh terhadap minat beli ulang, namun citra merek dan promosi ditemukan tidak memiliki pengaruh kepuasan. Tidak serta-merta menimbulkan loyalitas, namun minat beli ulang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas. Oke, selanjutnya adalah jurnalnya ditulis oleh Feby Widianti, Asep Rifki Subagja, Prakean Pridharma Wahyu, dan Haris Madiistrianto. Jurnal ditulis pada tahun 2023, tanggal 7 bulan Juli. Baik, judul jurnalnya adalah Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Menggunakan Teknologi Artificial Intelligence. Nama jurnalnya adalah Journal of Comprehensive Science. Baik, kategori bisnis intelijennya adalah analisis penjualan. Berikut di sampingnya adalah review jurnalnya. Untuk mengetahui strategi pengembangan bisnis menggunakan bantuan teknologi AI atau Artificial Intelligence, peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang diperoleh melalui Google Scholar. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penggunaan bisnis menggunakan Artificial Intelligence memberikan beragam manfaat. Beberapa strategi yang telah diidentifikasi meliputi analisis data yang canggih, personalisasi pengalaman pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk atau layanan inovatif, dan peningkatan keputusan bisnis berdasarkan prediksi dan analisis yang lebih baik. Oke, baik. Sekian dari saya, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bapak Anang untuk telah membimbing kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.